Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang gambar kerja ikatan angin. Kalau tampak atasnya seperti ini, teman-teman. Ikatan angin biasanya dipasang di bagian atas kuda-kuda. Misalnya kuda-kuda tersebut terbuat dari baja WF, jadi tampilannya dari depan atau sejajar dengan profil baja WF tersebut seperti ini, teman-teman. Misalnya ini adalah WF 250, maka plat lekat atau plat kupingan yang kita bahas pada episode sebelumnya adalah terpasang seperti ini. Dan ini adalah posisi baut untuk menghubungkan ikatan angin ini dengan batang kuda-kuda, dan plat lekat ini dibuat berukuran panjang, umumnya itu adalah 15 cm. Jadi seperti ini, teman-teman, tampak atasnya. Posisinya di atas. Terus di sini ada sebuah murbaut terpasang. Ukuran murbaut ini seperti yang telah kita bahas dulu juga adalah minimal sama dengan diameter besi beton yang digunakan untuk membuat batang ikatan angin. Jadi kalau pada gambar ini, ikatan angin adalah terbuat dari besi beton polos diameter 16 mili ini ya. Berarti murbaut yang digunakan untuk menghubungkan ikatan angin ini dengan kuda-kuda adalah minimal diameter 5/8 atau M16 dengan spesifikasi HTB atau High Tension Bolt setara dengan A325. Demikian, teman-teman. Jadi plat kupingan ini berbentuk segi 4 berukuran 70 kali 150 mili dan menggunakan tebal 6 mili seperti ini, teman-teman. Kalau tampak atasnya demikian. Terus ini batang ikatan anginnya. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya itu adalah ikatan angin yang bagian paling pendek selalu dipasang pada posisi yang paling dekat dengan kuda-kuda dan dekat dengan lantai bawah. Jadi ini ya, teman-teman. Bagian B ini, elemen yang paling pendek, ikatan angin, dipasang sebelah sini, teman-teman. Yang paling dekat dengan batang kuda-kuda. Mungkin teman-teman bertanya mengapa ikatan angin ini posisinya diagonal atau serong terhadap kuda-kuda. Iya, benar. Karena posisi pemasangan ikatan angin ini selalu diagonal terhadap kuda-kuda. Seperti yang pernah kita bahas itu adalah ikatan angin selalu menghubungkan dua buah kuda-kuda. Misalnya kuda-kuda yang satu sebelah sini, kuda-kuda yang satunya sebelah sini. Misalnya, berarti dia akan menghubungkan bagian bawah dan bagian atas kuda-kuda tersebut dengan cara silang. Seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi pada intinya, connecting antara batang ikatan angin ini dengan kuda-kuda dibuat dengan sistem murbaut atau knockdown. Hanya saja untuk menghubungkan antara kupingan ini, kupingan plat lekat ini dengan besi beton ikatan angin, biasanya itu dilas. Full sepanjang sini, teman-teman. Nah, sementara untuk menghubungkan besi beton yang pendek dan yang panjang ini sini, teman-teman, ini bisa sepanjang berapa yang dibutuhkan untuk menghubungkan kuda-kuda bagian sisi kanan dan sisi kiri. Misalnya ini ada terdapat lagi kuda-kuda, berarti panjang itulah dibutuhkan besi beton ini, teman-teman.
Jadi ini panjangnya adalah variabel ya. Jadi sini ini selalu panjang variabel, artinya menyesuaikan kebutuhan panjang total antara kuda-kuda sebelah kanan dan sebelah kiri ini teman-teman. Dengan catatan bahwa besi beton ikatan ini kalau tanpa atas dia posisinya selalu terlihat serong. Nah, sementara yang ini ikatan angin yang pendek ini selalu dibuat standar. Dan kami biasanya membuat ini ukuran yang valid atau sesuai dengan kebiasaan bahwa ukuran ini adalah baku. Ya teman-teman, 50 cm. Seperti yang kita bahas juga pada episode sebelumnya ini ya, 50 cm. Nah, posisi pemasangannya di sini teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau tampak melintang antara kuda-kuda A dan kuda-kuda B. Nah, untuk menghubungkan antara span skrup dengan besi beton sebelah kanan dan sebelah kiri selalu dibuat tekuan seperti ini teman-teman. Ditekuk. Nah, posisi ketika memasang tekuan ini, span skrup sudah dimasukkan ke dalam. Yang ini teman-teman, khusus yang ini. Jadi posisi span skrup itu sudah berada di sini, di dalam ini teman. Ini masuk ke dalam. Sementara yang ini biasanya dia lepas karena bisa dikaitkan sewaktu-waktu ketika pemasangan. Demikian teman-teman. Nah, untuk penyajian gambar detail ini biasanya dilampirkan ketika kita menyiapkan gambar soft drawing baja alias untuk melakukan fabrikasi ikatan angin itu sendiri. Jadi ketika memotong besi beton, tukang telah mengetahui berapa panjang total ikatan angin yang akan dibuat. Panjang total di sini dalam arti termasuk panjang span skrup ini, teman-teman. Nah, panjang span skrup ini juga biasanya variabel. Variabel dalam arti sesuai dengan ukuran span skrup ini sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, pengalaman kami yang terakhir, untuk menentukan ukuran span skrup ini, kalau sebelum-sebelumnya kami menerapkan bahwa ukuran span skrup disamakan dengan ukuran besi beton, tidak menjadi masalah, tetapi ketika hal ini kami terapkan untuk konstruksi yang besar, maka ukuran span skrup sebaiknya dibuat lebih besar juga. Misalnya, nih, ketika Anda menggunakan besi beton 16 mili untuk ikatan angin, maka ukuran span skrup ini sebaiknya Anda gunakan M19. Jadi span skrup M19. Jadi ukuran 16 mili menggunakan span skrup 19 mili. Jadi kalau ini misalnya Anda menggunakan besi beton 19 mili, berarti span skrup yang Anda gunakan sebaiknya M20
atau M22. Mengapa? Supaya ketika dilakukan pengencangan, ikatan angin ini bisa maksimal kencangnya dan fan skrup ini tidak mengalami puntir atau tidak putus. Biasanya putus itu daerah sini, teman-teman. Daerah sini ini menjadi lurus seperti ini, kembali dia lurus, bengkok, tapi juga kadang di sini, teman-teman, putus di daerah sini. Jadi ini berkaitan dengan kualitas fan skrup terakhir ini. Memang untuk menjaga supaya ikatan ini benar-benar terpasang dengan kokoh, sebaiknya fan skrup ini diperbesar ukurannya. Kalau besi beton itu pada umumnya sudah cukup kuat, karena yang kita butuhkan dari besi beton itu adalah tarikan atau gaya tarik, dan besi beton sudah dianggap cukup kuat. Tetapi yang kalah atau yang lemah biasanya adalah pada span skrup itu sendiri. Oke, demikian teman-teman untuk penyajian gambar kerja atau gambar detail ikatan angin.